Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esanda Syamyopi, saya dari 12 MIPA 2 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang gaya Coulomb dan kapasitor. Mohon disimak ya. Gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Gaya Coulomb merupakan besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara kedua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan masing-masing muatan benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Jadi pada dasarnya gaya Coulomb menyatakan interaksi antara dua muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan interaksi antara dua muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Untuk rumus gaya Coulomb dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb, K sama dengan konstanta pembanding, Q1 sama dengan besar muatan 1, Q2 sama dengan besar muatan 2, dan R sama dengan jarak antar muatan. Setelah kita membahas materi tentang gaya Coulomb tadi, teman-teman pasti bertanya, apa saja sih pemanfaatan gaya Coulomb untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dapat kita lihat pada konsep penggunaan elektroskop. Pada elektroskop digunakan konsep tarik-menarik dan tolak-menolak muatan yang dimanfaatkan pada sebuah alat pendeteksi adanya muatan. Alat ini memungkinkan pita logam pada elektroskop untuk menguncup dan membuka. Pemanfaatannya yang kedua ialah sebagai penangkal petir. Muatan listrik negatif yang tertarik ke bumi sebagai kutub positif membuat loncatan listrik berdaya rusak tinggi dan suhunya bisa mencapai 28.000 derajat Celcius. Hal ini membuat petir sangat berbahaya bagi manusia. Maka dari itu, penangkal petir dibuat untuk mengalirkan elektron ke bumi agar bisa lebih aman dalam proses tertariknya elektron petir tersebut ke bumi. Untuk penerapan yang ketiga, dapat kita lihat pada pelat logam pada penggumpal asap. Pelat logam bermuatan positif pada penggumpal asap akan menarik asap yang bermuatan negatif, sehingga asap akan menggumpal dan terjatuh karena gravitasi. Prinsip ini diterapkan pada cerobong asap pabrik sehingga mengurangi polusi udara. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal tentang gaya Coulomb. Yang pertama, ada dua buah muatan listrik P sama dengan plus 8 mikrocoulomb dan muatan listrik Q sama dengan plus 16 mikrocoulomb yang terpisah oleh jarak seperti pada gambar ini, yaitu sejauh 12 cm. Maka, berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Konstanta pembandingnya telah ditetapkan, yaitu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat c kuadrat. Maka jawab diketahui Q1 atau besar muatan satunya sebesar plus 8 mikrocoulomb. Kita ubah ke notasi ilmiah sehingga menjadi 8 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan untuk Q2 atau besar muatan kedua yaitu sebesar 16 mikrocoulomb. Ubah ke notasi ilmiah sehingga menjadi 16 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Untuk R atau jaraknya sebesar 12 cm. Kita ubah ke meter sehingga menjadi 0,12 meter.
ubah lagi ke notasi ilmiah sehingga menjadi 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan di sini adalah besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan. Sama juga yang dicari adalah F. Maka penyelesaiannya di sini F sama dengan konstanta pembanding dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di sini masukkan konstanta pembandingnya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Masukkan Q1-nya, yaitu kita masukkan dalam kurung 8 dikali 10 pangkat 6 kurung dikali dengan 16 dikali 10 pangkat 6 tutup kurung per R kuadratnya, yaitu dalam kurung 12 dikali 10 pangkat min 2 tutup kurung ini kuadrat 2 atau pangkat 2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Di sini 8 dikali 16 sama dengan 128. Terus dalam kurung lagi 128 dikali dengan 10 pangkat min 6 ditambah 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 12 per di sini dipangkatkan 12 dipangkatkan 2 sama dengan 144 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 2 atau dipangkatkan 2 sehingga menjadi 10 pangkat min 4 sama dengan di sini 9 dikali 128 sama dengan 1152 dikali 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat 12 sehingga menjadi 10 pangkat min 3 per 144 dikali 10 pangkat min 4. Kalau tidak mau di sini kita lanjut ke sebelah sini. 1152 dibagi 144 hasilnya adalah 8. Kita tulis dikali 10 pangkat min 3. Nah, karena 144-nya telah dibagi, jadi kan sisa 10 pangkat min 4. Kita pindah posisinya sehingga di sini atau kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 4 karena dia telah berpindah posisi. Jadi di sini sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 1 sama dengan 8 Newton. Jadi besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah sebesar 80 Newton. Baiklah, karena tadi kita telah membahas materi tentang gaya kolom beserta dengan contoh soalnya, sekarang kita masuk ke materi tentang kapasitor. Apakah teman-teman tahu apa itu kapasitor? Kapasitor dapat kita sebut juga dengan kondensator, yaitu suatu alat yang dapat menyimpan energi ataupun muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan, piringan atau kepingan yang berhubungan dan dipisahkan oleh suatu penyekat. Adapun rumus kapasitas kapasitor dapat kita tuliskan dengan C sama dengan Q dibagi V, di mana C sama dengan kapasitas kapasitor, Q sama dengan jumlah muatan tiap keping, dan V sama dengan beda potensial. Terdapat beberapa jenis kapasitor, seperti kapasitor yang berbentuk lingkaran tipis dengan dua buah kaki, tabung dengan kaki sama panjang,
dan tabung dengan kaki tidak sama panjang. Berbagai macam kapasitor tersebut dibedakan menjadi kapasitor polar dan kapasitor nonpolar. 1. Kapasitas kapasitor. Yang pertama ada kapasitas kapasitor keping sejajar, yaitu kapasitas kapasitor yang terdiri atas dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dieelektrik. Rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi V sama dengan Q per QD per A epsilon 0 sama dengan A epsilon 0 dibagi dengan D. Kapasitas kapasitor tersebut digunakan untuk dieelektrik udara atau volume. Rumus kapasitas kapasitor keping sejajar yang kedua adalah C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Rumus tersebut digunakan apabila kapasitas kapasitor telah disisipi bahan dieelektrik. Rumus kapasitas kapasitor keping sejajar yang ketiga adalah VB sama dengan V per K. Rumus ini digunakan apabila beda potensial kedua keping sudah disisipi bahan penyekat selain udara. Yang kedua ada kapasitas kapasitor bola. Kapasitas kapasitor bola dibagi menjadi kapasitas kapasitor bola konduktor dan kapasitas kapasitor bola terisolasi. Rumus kapasitor bola konduktor adalah C sama dengan Q per V sama dengan R1 dikali R2 per K dalam kurung R2 dikurang R1. Sedangkan rumus kapasitas kapasitor bola terisolasi adalah C sama dengan 4 dikali Pi dikali epsilon 0 dikali R sama dengan R per K. Untuk keterangannya, C sama dengan kapasitas kapasitor bola, R sama dengan jari-jari kapasitor, dan K sama dengan tetapan kolom. Yang ketiga ada kapasitas kapasitor silinder. Rumusnya adalah C sama dengan 2 dikali Pi dikali epsilon 0 dikali L per 1N dalam kurung RL per RD. Dengan keterangan C sama dengan kapasitas kapasitor silinder, L sama dengan panjang kapasitor, RL sama dengan jari-jari luar, dan RD sama dengan jari-jari dalam. Kemudian ada jenis-jenis rangkaian kapasitor. Yang pertama ada rangkaian seri kapasitor. Yang kedua ada rangkaian paralel kapasitor, dan yang terakhir atau yang ketiga ada rangkaian gabungan kapasitor. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pemanfaatan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berfungsi sebagai penyaring atau filter. Fungsi ini biasanya terdapat di dalam televisi, radio, amplifier, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, berfungsi sebagai penghubung atau kopling. Fungsi ini biasanya terdapat pada amplifier untuk menghubungkan amplifier tingkat rendah ke amplifier tingkat tinggi. Apabila diterapkan pada power supply, maka berfungsi sebagai kopling atau penghubung antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Yang ketiga, kapasitor dapat berfungsi sebagai lampu neon. Seperti yang kita ketahui, kapasitor mampu mengolah energi menjadi cahaya. Dengan fungsi ini, kita lebih bisa untuk menghemat daya listrik yang digunakan. Yang keempat, kapasitor dapat berfungsi sebagai pembangkit frekuensi yang dapat kita lihat pada antena. Yang kelima, fungsi kapasitor untuk mencegah terjadinya loncatan listrik. Karena seringkali terjadi loncatan listrik pada kumparan yang menyebabkan terputusnya arus listrik.
di sini sekarang kita akan membahas soal kapasitor. Yang pertama, ada sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 350 volt. Jika muatan yang tersimpan sebesar 175 mikrocoulomb, maka tentukanlah besar kapasitas kapasitornya. Jawab di sini diketahui V atau beda potensialnya adalah 350. Sedangkan Q atau jumlah muatan tiap kepingnya itu 175 mikrocoulomb. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besar kapasitas kapasitornya atau C. Maka penyelesaiannya sama dengan C sama dengan Q dibagi V, di mana Q-nya adalah 175 dibagi 350, dan hasilnya adalah 0,5 mikrofarad. Jadi, besar kapasitas kapasitornya adalah 0,5 mikrofarad. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi tentang gaya coulomb dan kapasitor ini. Saya mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, dan atas perhatian